Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar program linier, yaitu menyelesaikan masalah program linier dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan metode penyelesaian masalah program linier dua variabel, menentukan nilai optimum masalah program linier dua variabel, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Program linier dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimum dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam bidang industri, farmasi, pertanian, ataupun perdagangan. Sebelum membahas materi kali ini, mari kita ingat lagi materi sebelumnya, yaitu tentang langkah membuat model matematika dari masalah program linier dan langkah membuat grafik daerah penyelesaian seperti ini. Mari kita lihat masalah program linier pada bidang pertanian. Di sini ada seorang petani mempunyai lahan tidak lebih dari 50 petak dan ingin ditanami jagung dan singkong. Kemudian memiliki pupuk 2.400 kg, di mana 30 kg untuk jagung dan 60 kg untuk singkong. Pertanyaannya, jika keuntungan dari lahan jagung 4 juta rupiah per petak dan lahan singkong 6 juta rupiah per petak, berapa sih keuntungan yang diperoleh dalam satu kali tanam? Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah petani tadi? Untuk itu, kalian bisa berdiskusi bersama teman untuk mencari referensi atau literasi dari berbagai sumber sehingga kalian dapat lebih memahami penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, sekarang akan kita selesaikan permasalahan petani tadi. Langkah yang pertama, membuat model matematika. Kita misalkan X adalah banyak petak lahan jagung dan Y adalah banyak petak lahan singkong. Kemudian, informasi di soal kita buatkan dalam tabel sehingga diperoleh model matematikanya adalah fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 4X tambah 6Y dalam juta rupiah. Dengan kendala X tambah Y kurang dari sama dengan 50, 30X tambah 60Y kurang dari sama dengan 2400, kita sederhanakan menjadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 80. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua adalah menggambar grafik daerah penyelesaian. Seperti biasa kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada persamaan garis X tambah Y sama dengan 50. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya 50. Diperoleh titik 0,50. Dan ketika Y 0, berarti X-nya adalah 50 dan diperoleh titik 50,0. Kemudian pada persamaan garis X tambah 2Y sama dengan 80, ketika X-nya 0, diperoleh Y adalah 80 dibagi 2 yaitu 40, sehingga titiknya 0,40. Ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah 80 sehingga diperoleh titik 80,0. Kemudian kita gambarkan dalam grafik. Titik A 0,50, titik B 50,0 kita tarik garis. Ya. Dan kemudian titik C 0,40, titik D 80,0 kita juga tarik garis. Ini garis X tambah Y sama dengan 50 dan ini adalah garis X tambah 2Y sama dengan 80. Kemudian kita cari daerah penyelesaiannya. Di sini daerah penyelesaiannya adalah yang di atas garis atau sebelah kanan garis. Kemudian kita arsir daerah yang bukan penyelesaian. Kita arsir daerah yang bukan penyelesaian. Seperti ini, kita arsir daerah yang bukan penyelesaian. Nah, kemudian inilah daerah penyelesaiannya yang berwarna putih. Selanjutnya, step yang ketiga, kita gunakan dulu yang pertama metode titik pojok. Metode titik pojok. Ini sudah kita temukan tadi grafiknya, di mana titik pojoknya adalah titik O 0,0, titik B 50,0, titik C 0,40, dan titik E 20,30. Nah, titik E ini diperoleh dengan metode eliminasi dan substitusi dari kedua persamaan garis yang tersedia. Kemudian titik
kita masukkan titik pojok ke dalam tabel. Titik pojok O 0,0 kita substitusikan ke fungsi tujuan, sehingga diperoleh hasilnya adalah 0. Kemudian titik B 50,0 kita substitusikan pula ke fungsi tujuan sehingga hasilnya diperoleh 200. Titik C disubstitusikan diperoleh hasilnya 240. Titik E disubstitusikan diperoleh hasilnya 260. Nah, hasil maksimum yang terlihat di sini adalah 260, yaitu terdapat pada titik E 20,30. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan masalah tadi dengan metode garis lidik. Di sini sudah ada daerah penyelesaian dari masalah tersebut, di mana titik pembatasnya adalah 0,0, 50,0, titik C 0,40, dan titik E 20,30. Kita akan membuat garis lidik dari fungsi tujuan. Garis yang pertama 4X tambah 6Y sama dengan 24. Kita gambarkan. Nah, garis lidik ini belum melewati titik pembatas daerah penyelesaian. Kita akan terus membuat garis lidik, yaitu garis yang sejajar dengan garis ini, sehingga garis tersebut melewati titik pembatas daerah penyelesaian. Kita buat garis 4X tambah 6Y sama dengan 100. Masih belum melalui, kemudian 4X tambah 6Y sama dengan 200. Nah, ini melalui titik B, tetapi masih ada titik C dan titik E yang belum dilalui. Kita buat garis lagi yang sejajar, 4X tambah 6Y sama dengan 240. Ini melalui titik C, tetapi masih ada titik E yang belum dilalui. Kita buat garis lagi, 4X tambah 6Y sama dengan 260. Nah, ini melalui titik E, sehingga selesai kita menggunakan garis lidik. Dan kita ambil kesimpulan bahwa garis maksimum diperoleh dari garis paling atas yang melalui titik pembatas adalah garis 4X tambah 6Y sama dengan 260 yang melalui titik 20,30. Dengan demikian nilai maksimumnya adalah 260 dengan titik maksimum 20,30. Kemudian step yang kelima adalah kesimpulan solusi masalah. Berdasarkan metode titik pojok dan metode garis lidik, diperoleh nilai maksimum 260 dan terdapat pada titik 20,30. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keuntungan petani tersebut akan maksimum jika lahan yang tersedia ditanami jagung 20 petak dan singkong 30 petak. Keuntungan yang akan diperoleh dari hasil tanaman tersebut adalah 260 juta rupiah. Adapun kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah metode titik pojok adalah metode untuk menyelesaikan masalah program linier dengan cara menguji titik-titik pojok yang membatasi daerah penyelesaian pada suatu fungsi tujuan atau fungsi objektif suatu masalah program linier. Nilai optimum diperoleh dari nilai terbesar untuk fungsi maksimum atau nilai terkecil untuk fungsi minimum dari hasil substitusi titik pojok terhadap fungsi tujuan. Metode garis lidik adalah metode yang menyelesaikan masalah program linier dengan cara membuat garis-garis sejajar dengan garis lidik AX tambah BY sama dengan K untuk A, B lebih dari 0 dan K elemen R, di mana AX ditambah BY adalah fungsi tujuan suatu masalah program linier. Nilai optimum diperoleh dengan melihat garis paling kanan yang melalui titik pembatas daerah penyelesaian. Kemudian langkah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Yang pertama, kita buat model matematikanya. Kedua, gambarkan grafik daerah penyelesaiannya. Ketiga, kita tentukan nilai optimum dengan menggunakan titik pojok ataupun dengan menggunakan metode garis lidik. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.